Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan SH.M.Hum dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan topik yang berjudul BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Tapi sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Arbi Pratama Harahap sebagai moderator. Yang kedua ada Wahyu Trisatyono yang menjelaskan tentang pengertian BIPA. Yang ketiga ada Zakiatun Nufus Arbenika yang menjelaskan materi Undang-Undang BIPA. Yang keempat ada Alif Kurnia Yusri yang menjelaskan catatan budaya BIPA. Dan yang terakhir ada Lulu Latasya Ramadhani yang menjelaskan peta negara. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini yang kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Wahyu Trisatyono yang menjelaskan tentang pengertian BIPA. Kepada Saudara Wahyu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang BIPA. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan BIPA? BIPA adalah sebuah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia yang dikhususkan bagi penutur asing. Pembelajaran ini meliputi kemampuan dasar berbahasa Indonesia, seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Dan fakta tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu mengembangkan fungsinya sebagai sarana komunikasi yang modern. Sejak diedarkan pada Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang 1945 pasal 38. Bahasa Indonesia hingga saat ini telah berkembang sangat pesat. Bahasa Indonesia juga sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Karena Indonesia banyak mempunyai kekayaan seperti kekayaan alam, budaya, dan keanekaragaman lainnya. Oleh karena itu, pemerintah membentuk BIPA untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Kemudian, BIPA pertama kali dicetuskan pada tahun 1990 oleh Pusat Bahasa dan mulai berkembang sejak tahun 1999. Terima kasih kepada Saudara Wahyu yang telah menjelaskan tentang pengertian BIPA. Selanjutnya kepada Saudara Zakiatun Nufus dipersilahkan untuk menjelaskan materi tentang catatan budaya BIPA. Kepada Saudari Zakiatun Nufus dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Akan saya jelaskan tentang hukum mengenai fungsi bahasa Indonesia. Yaitu ada undang-undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pada tahun 2009, Presiden Republik Indonesia dan DPR mengesahkan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Fungsi undang-undang tersebut yaitu tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan di Indonesia Raya. Dalam bab 3 undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang terdiri kebijakan bahasa nasional yaitu pasal 25 sampai dengan pasal 45. Usaha pemerintah dalam hal tersebut yaitu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana menjadi terhadap sistemnya dan berkelanjutan dikoordinasikan oleh lembaga dan kebahasaan. Lalu ada kebijakan strategis. Yang pertama ada penerapan peraturan undang-undang, peningkatan kerjasama dalam program BIPA. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang Undang-Undang Pasal 32 Ayat 1 Nomor 24 Tahun 2009 bahwa bahasa Indonesia menjadi wajib dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Implikasi dari pasal tersebut adalah semua masyarakat Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap forumnya, baik ilmiah maupun forum non-ilmiah. Penerapan fungsi ayat pertama, yaitu untuk peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, koordinasi oleh lembaga kebangsaan. Yang kedua, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau internasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama. Diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu ada bahasa nasional dan bahasa internasional. Kalau misalnya bahasa nasional, bahasa yang dijadikan sebagai pokok bahasa ini yaitu pasal 36 yang terdiri atas 3 ayat. Bahasa internasional meningkatkan fungsi bahasa internasional menjadi bahasa yang terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009. Dan ada yang terakhir dasar hukum.
Wujud ekstensi bahasa menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Dasar Hukum Undang-Undang Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 24, disahkan pada tanggal 9 Juli 2009. Baik, terima kasih kepada Saudari Zakiatul Nufus yang telah menjelaskan materi tentang Undang-Undang BIPA. Selanjutnya, kepada Saudara Alif dipersilakan untuk menjelaskan materi tentang catatan budaya BIPA. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran BIPA. Lanjut, level pertama itu ada perkenalan diri, mampu memahami dan menggunakan ungkapan konteks pengenalan diri dalam pemenuhan kebutuhan konkret sehari-hari dan rutin dengan cara sederhana berkomunikasi dengan mitra tutur yang sangat kooperatif. Yang level kedua itu ada mengungkapkan perasaan, mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana, mendeskripsikan lingkungan sekitar, dan mengkomunikasikan kebutuhan sehari-hari dan rutin. Yang level ketiga itu ada mengungkapkan pengalaman. Mengungkapkan pengalaman, harapan, tujuan, dan rencana secara singkat dan koheren dengan disertai alasan dalam konteks kehidupan dan tugas kerja sehari-hari. Lanjut. Level keempat itu ada melaporkan hasil pengamatan. Mampu melaporkan hasil pengamatan atas peristiwa dan mengungkapkan gagasan dalam topik bidangnya, baik konkret maupun abstrak, dengan cukup lancar tanpa kendala yang mengganggu pemahaman mitra tutur. Yang level kelima itu ada memahami teks yang panjang. Mampu memahami teks yang panjang dan rumit, serta mampu mengungkapkan gagasan dengan sudut pandang dalam topik yang beragam secara spontan dan lancar hampir tanpa kendala, kecuali bidang keprofesian dan akademik. Lanjut. Level ke-6 itu ada mampu memahami teks yang panjang. Mampu memahami teks yang panjang, rumit, dan mengandung makna tersirat, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam bahasa yang jelas, terstruktur, sistematis, dan terperinci, secara spontan dan lancar sesuai dengan situasi tutur untuk keperluan sosial dan keprofesian, kecuali dalam bidang akademik dan yang kompleks, karya ilmiah. Level 7 itu ada mampu memahami informasi. Mampu memahami informasi dengan lancar, tepat dengan membedakan nuansa-nuansa makna, serta merekonstruksi argumen dan data dalam presentasi yang koheren. Saudara Alif Kurnia Yusri yang telah menjelaskan catatan budaya BIPA. Selanjutnya kepada Saudari Lulu Latasya Ramadhani dipersilakan untuk menjelaskan materi tentang peta negara. Kepada Saudari Lulu dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hal tersebut. Bahasa Indonesia hingga saat ini diajarkan kepada orang asing di berbagai lembaga, baik dalam maupun di luar. Saat ini tercatat tidak kurang dari 45 lembaga yang telah mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur bahasa asing BPA, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga. Sementara itu, 36 negara di dunia dengan jumlah lembaga tidak kurang dari 130 buah yang terdiri atas perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga-lembaga. Kemahiran bahasa yang merah itu menyimak, kuning berbicara, hijau membaca, biru menulis. Kawasan merah ASEAN, kuning AMEROK, hijau ASPA, SAF. Dah. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Saudari Lulu Latasya Ramadhani yang telah menjelaskan materi tentang peta negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi hari ini. Baik, kesimpulan pada materi hari ini yaitu kesimpulan program BIPA. Yang pertama, memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia di dunia internasional dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga penyelenggara pembelajaran BIPA di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga-lembaga penyelenggara BIPA baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, meningkatkan mutu pembelajaran BIPA baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu sumber daya penyelenggara pembelajaran BIPA di dalam maupun di luar negeri. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau tutur sapa yang kurang pantas,
Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.